Shalom, ini Somat Batak Dale. Berjamaah, dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun. Kerana tidak terjadi hari kiamat. Hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'allah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa, yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar, dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka merubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak. Dasar Batak Dale kamu ya, batu bara kamu ini. Benar-benar katanya Yesus bukan anak Tuhan, Yesus itu bukan anak Allah. Ayatnya banyak. Markus 5 ayat 7 sampai 8, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Jadi Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Seperti si Somat ini kerasukan roh dari Arab. Jadi khutbahnya seperti itu. Tidak menyakiti sebenarnya, tetapi dia memang kerasukan. Sehingga dia pernah ngomong di salib itu ada jin kafir katanya. Ini nggak ditangkap sama polisi. Giliran saya ditangkap. Apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang harta, uang, tiket ke Amerika polisi. Kamu jelas sekali ayatnya itu baru dua ayat. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dicobai iblis, enggak berbuat dosa. Dia tidak takluk kepada hal-hal cabul, yaitu cabulullahnya itu. Mau lagi ayatnya, Pak Somat. Lukas 8 ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Kalau di agama saya yang dulu,
itu ngelempar iblis pakai batu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tung. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tung. 7 kali satu tempat. Jumroh itu ngelempar setan. Ini sekarang saya sangat ditakuti oleh orang-orang kesurupan itu. Orang-orang yang sakit badannya tetapi nggak ketahuan sakit apa. Jadi seluruh badannya sakit. Kepalanya sakit, matanya sakit, kupingnya sakit. Nah, itu kerasukan itu. Kerasukan roh somat namanya. Mau lagi ayatnya. Yesus anak Allah. Itu nubuatan Yesaya. Markus 1 ayat 1 dan 2, inilah apa katanya? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Mempersiapkan jalan bagimu. Ini somat, mulut ini orang-orang ustadz kiai-kiai ini ternyata tidak bisa dipercaya. Itulah yang saya rasakan ketika saya masih muslim. Jadi ustadz itu banyak bohongnya. Kamuflase. Entah dari mana cara indikasi mereka untuk melihat ayat bahwa katanya sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan ustadz, oleh tangan-tangan pendeta, oleh kiai-kiai Yahudi. Enggak ada alim ulama Yahudi itu berani merubah satu ayat. Enggak ada yang berani. Seorang nanti akan kembali kepada bahasa aslinya, kata-kata aslinya, dan penulisan aslinya masih ada sampai sekarang. Itu yang harus diketahui oleh muslim. Galatia 3 ayat 26 sampai 28, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita ini anak-anak Allah juga, setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Lalu somat, anak apa? Paling anak jin kamu. Ayat 27, karena kamu semua dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani. Jadi Anda bukan orang Indonesia, bukan orang Malaysia, anak-anak Allah karena terima Yesus. Kamu bukan orang luar negeri, dalam negeri, karena kamu terima Yesus Kristus. Bukan kaya dan miskin karena terima Yesus Kristus. Bukan ganteng atau tidak karena terima Yesus Kristus. Kamu jadi anak-anak Allah. Tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Lukas 22 ayat 70 sampai 71, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Yesus, akulah anak Allah, kata Yesus. Ayat 71, lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Dari mulut Yesus sendiri yang mengaku anak Allah. Masih berkelit kamu somat. Itu Yesus Kristus sendiri yang ngomong. Karena dasar kita berbicara ini redaksional dari kitab suci. Lu juga percaya dan menipu banyak orang itu karena dari kitab sucimu itu. Kamu telah banyak untung, banyak menangnya batu bara. 1 Yohanes 4 ayat 15-16, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah,
Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Satu Yohanes 5 ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Markus 10 ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi alangkah susahnya masuk dalam kerajaan Allah bagi somat dale. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.